Ada yang terhormat Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kita hormati Bapak-Bapak Ketua dan para Wakil Ketua lembaga-lembaga negara yang hadir pada kesempatan yang baik ini, hadir Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Mensesnek Pratikno yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-Bapak para Wakil Menteri yang sudah hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Pejabat Gubernur DKI, Bapak Pangdam Jaya, Bapak Kapolda Metro, dan seluruh pejabat pemerintah pusat maupun daerah dan anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang dan seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan yang hadir dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang tahun 2023. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di tengah-tengah kesibukan beliau yang sungguh luar biasa. Pada sore hari ini masih berkesempatan untuk hadir pada pertemuan ini dan kita bersama-sama mengharapkan beliau dapat memberikan sambutan, nasihat, dan tausiah yang tentu amat berarti dan berguna bagi kita semuanya. Bapak Presiden, Bapak pimpinan lembaga negara, Bapak Menteri dan para Wakil Menteri, rekan-rekan pengurus partai politik yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Acara kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang kali ini, Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Dewan Partai, merupakan satu acara yang sangat penting di tengah-tengah situasi yang berubah, terutama dalam rangka menghadapi pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Sekiranya pemilu itu memang jadi dilaksanakan. Ya. Sebab sebagaimana kita maklum sekarang memang berkembang wacana pemilu ini dilaksanakan atau ditunda. Kalau ditunda, lantas bagaimana dengan pejabat-pejabat yang pengisian jabatannya itu dilakukan melalui pemilihan? Ya. Bagaimana dengan partai-partai politik yang sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat? Bagaimana para anggota DPR, DPD, dan DPRD? Dan juga tentunya jangan dilupakan bagaimana nasib partai-partai baru dan partai-partai yang tidak punya kursi di DPR, yang sudah susah payah ikut dalam verifikasi administrasi dan faktual, sudah dinyatakan lolos, tapi pemilunya ditunda 3 tahun atau 4 tahun lagi.
Tentu hal-hal seperti ini memerlukan satu diskusi, memerlukan satu pembahasan yang mendalam, baik dari aspek konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun juga pertimbangan-pertimbangan sosial dan politik, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi global tahun-tahun yang akan datang, yang sedikit banyaknya tentu akan berdampak kepada kehidupan kita sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Kalau kita ingat-ingat pada tahun 1999 yang lalu, pertama kalinya dalam sejarah, kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Banyak hal yang kita rubah, tapi ada juga hal-hal yang terlupakan dibahas pada waktu itu, yaitu apa yang harus kita lakukan sekiranya kita menghadapi sebuah krisis yang biasa disebut dengan istilah krisis konstitusional atau constitutional crisis. Kalau kita membaca pasal 22 UUD 45 dikatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Dan semua jabatan-jabatan kenegaraan itu ada batasnya, yaitu 5 tahun sejak dilantik. Apa yang akan terjadi sekiranya pemilu tidak dapat dilaksanakan? Baik oleh sebab-sebab alam, misalnya terjadi megatrust di selatan Pulau Jawa, terjadi gempa dahsyat dengan tsunami yang luar biasa, pemilu tidak bisa dilaksanakan. Terjadi kemudian wabah seperti pandemi kemarin, terjadi kerusuhan, terjadi pemberontakan, terjadi krisis ekonomi dan sebagainya, pemilu tidak bisa dilaksanakan. Sementara MPR tidak dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Semua habis masa jabatannya. Apa jalan keluar yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi krisis darurat yang seperti itu? UUD 45 yang lama, dia fleksibel. MPR menjadi MPRS mengeluarkan tap-tap begitu banyak untuk mengatasi keadaan yang sekarang sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Barangkali itulah sebabnya Partai Bulan Bintang itu harus ada di DPR. Ya. Dan harus ada di MPR. Seperti pengalaman pada tahun 1999, Partai Bulan Bintang hanya 13 kursi, 1 fraksi, tapi mengajukan calon presiden, menghentikan sidang MPR, dan kemudian partai-partai besar datang ke PBB, bos, ini bagaimana mengatasi keadaan? Ya. Jadi kadang-kadang ya yang kecil itu bisa ada gunanya juga. Ya. Ya. Jangan yang besar dikedepankan, yang kecil dikebelakangkan, tapi ada saatnya juga yang kecil itu perlu diajak bicara, karena kita sebagai sebuah bangsa, sebenarnya kita tidak mengenal yang besar atau yang kecil. Kita tidak mengenal yang mayoritas dan yang minoritas. Semua sama. Semua harus diperhitungkan dan dipertimbangkan. Sebab itulah dulu para pemimpin bangsa ketika menyusun UUD 45 itu mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua orang terwakili di sana. Sekarang dengan MPR terdiri atas DPR dan DPD yang seluruhnya dipilih, ada suku-suku kecil seperti suku Dayak Keharingan, ya, seperti suku Dani di Papua. Itu kalau suruh ikut pemilu nggak akan dapat kursi. Apakah mereka tidak perlu dianggap sebagai satu suku yang merupakan bagian dari bangsa kita? Karena itu dulu itu ada utusan daerah, ada utusan golongan supaya semua kelompok
besar dan kecil itu terwakili di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah sekarang kita sudah maklum pemilu sudah disepakati akan dilaksanakan Februari pada tahun 2024 yang akan datang. Ya, belum tahu terlaksana atau tidak. Kita siap-siap saja mengantisipasi semua itu. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak siap-siap menghadapi kalau tiba-tiba ada satu keadaan berubah. Lalu ada lagi wacana sekarang ini. Wacana apakah pemilu dengan sistem terbuka atau pemilu dengan sistem tertutup. Ya. PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Barangkali cuma tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem seperti itu. Mengapa? Mengapa kita berpikir seperti itu? Oleh karena ya, demokrasi kita telah mengalami satu pergeseran yang luar biasa. Dari kekuatan rakyat, ya, dari kekuatan rakyat menjadi kekuatan uang, ya, kekuatan modal. Ya. Orang tidak perlu dikader di partai, tidak perlu dididik di partai, tidak perlu harus berjenjang dari bawah dalam kepengurusan partai, ya. Tiba-tiba, ya, karena punya uang, ya, karena populer, direkrut jadi caleg, terpilih. Dan akhirnya jadilah DPR yang jauh daripada apa yang menjadi harapan kita bersama. 1 tahun membahas RUU cuman berapa, lalu kemudian membahas ala kadarnya. Saya teringat betul menjadi Menteri Kehakiman dan HAM di bawah Presiden Megawati. Pada waktu itu dipaksa menyelesaikan lebih 100 undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun. Dan kita selesaikan. Dan sebagian besar undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Undang-undang yang suka bikin heboh seperti undang-undang pembentukan PPATK, undang-undang jabatan notaris, undang-undang pembentukan KPK, dan sebagainya. Bahkan reformasi besar-besaran terjadi pada Mahkamah Agung. Ya, pemerintah pada waktu itu melepaskan kewenangannya di pengadilan sehingga sepenuhnya ya urusan pengadilan menjadi urusan Mahkamah Agung. Sering diolok-olok waktu itu ya hakim itu katanya otaknya di bawah Mahkamah Agung, perutnya di bawah Menteri Kehakiman. Kita bilang kita lepaskan semua sehingga pengadilan seluruhnya menjadi independen. Dan itu merupakan reformasi yang luar biasa terjadi pada waktu Presiden Megawati yang kita kerjakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ya, kita dipaksa selesaikan pembentukan MK, selesaikan pembentukan PPATK, selesaikan pembentukan KPK dalam waktu yang hanya berapa bulan. Dan semua itu selesai kita kerjakan dengan satu kerja keras yang memang sangat luar biasa. Bagaimana nasib PBB? Ya. Ini yang menjadi bahan perhatian dan renungan kita bersama. Kemarin Pak Presiden tanya pada saya, PBB itu yang Islam yang bagaimana? Ya, mungkin kalau ini acara PKB barangkali ada Caimin, mungkin yang nari itu nggak nari orang Dayak kayak tadi itu. Mungkin narinya ya nari hadrah begitu. Pakai rebana begitu ya. Tapi kok PBB kok narinya kok nari Dayak, nari macam-macam kayak begitu. Sebenarnya PBB itu partai Islam dan sekaligus partai kebangsaan. Itu yang telah kita tegaskan sejak awal. Di negara kita ini, suka atau tidak suka, ya. Sejak tahun 1920 ada tulisan Bung Karno yang sangat monumental. Tulisan Bung Karno itu judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada waktu itu Bung Karno mengkonstatir bahwa ada 3 kekuatan politik di kalangan bangsa kita ini, kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok komunis Marxis pada waktu itu. Marxis diberangus oleh Belanda pada tahun 1924, hilang, muncul kembali
awal tahun 19 muncul kembali September tahun 1945, berdiri kembali PKI, ditutup lagi pada tahun 1965 setelah G30S. Sejatinya memang ada dua kekuatan besar, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam. Ya. Dua-duanya itu tidak bisa menang-menang sendiri. Ya. Kaum nasionalis tidak bisa merintah sendiri, golongan Islam ditinggalkan. Golongan Islam juga tidak bisa memerintah sendiri, golongan nasionalis ditinggalkan. Dan saya kira kalau kita lihat sejarah dari tahun 50 sampai tahun 1959, kabinet kita itu selalu berganti-ganti. Koalisi antara dua partai besar, PNI dan Masyumi. Ya. Jadi Perdana Menterinya tahun 50 Muhammad Nasir, Masyumi. Sesudah itu Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, orang Solo, satu kampung dengan Pak Jokowi, Masyumi. Ya. Sesudah itu Ali Sostro Amijoyo, PNI. Sesudah itu Burhanuddin Harahap, Masyumi. Sesudah itu Ali Sostro Amijoyo lagi, PNI. Selalu ganti-ganti. Dan saya kira kerjasama nasionalis dan Islam itulah yang akan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Lalu PBB ini yang bagaimana ini? Pertanyaannya begitu. Ya. Kalau kita lihat dari studi ilmu politik, sebenarnya PBB itu ideologinya itu ideologi yang disebut dengan modernisme Islam. Ya. Modernisme Islam itu meyakini Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku universal sepanjang masa. Ajaran-ajarannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tapi sejauh menyangkut kehidupan sosial dan politik, kemasyarakatan, kenegaraan, hubungan internasional, ekonomi dan lain-lain, yang diberikan oleh ajaran Islam itu adalah prinsip-prinsipnya yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Jadi diyakini akidah keimanan, moralitas, etika politik yang teguh, sementara ada pemikiran adaptasi Islam dan pemikiran-pemikiran modern. Karena itu Partai Masyumi dulu sebenarnya lebih dekat kepada Partai Liga Muslim Pakistan. Saya sempat belajar di Pakistan dan research tentang dua partai, Partai Masyumi di Indonesia dan Partai Jamaat Islami Pakistan di bawah pimpinan Abdul Ala Maududi, karena saya menyangka Masyumi dengan Jamaat Islami itu sama, tapi setelah distudi ternyata berbeda jauh. Sehingga saya kesimpulannya yang satu modernis, yang satu adalah fundamentalis, ya, cenderung rigid, kaku, dan ingin mengembalikan masa lampau. Pemerintahan seperti zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Kepala negara itu seorang imam, tidak saja kepala negara, tapi juga harus menjadi khotib tiap hari Jumat, ya. Harus menjadi imam sholat 5 waktu di masjid negara dan seterusnya dan seterusnya. Waduh, kalau begitu mah repot. Jadi sebab tidak semua orang, ya. Ada orang yang kadang-kadang keyakinan politik Islamnya itu begitu tingginya, tapi hal-hal ibadat kurang. Ada yang ibadatnya itu begitu tingginya, ya, tetapi ya politiknya barangkali tidak Islam. Ketika saya masih kecil di kampung, bapak saya ketua Masyumi. Ada tetangga saya namanya Muhammad Zain, tokoh PNI, ya, namanya Muhammad Zain. Pak Muhammad Zain itu enggak keluar dari masjid, 5 waktu pun ke masjid. Tapi tokoh PNI Toto, pokoknya Bung Karno, dah begitu aja. 5 waktu pun ke masjid, tapi PNI Toto. Sementara ada Pak Ali namanya, tokoh Masyumi. Itu kelihatan ke masjid cuma lebaran aja. Sama-sama yang Idul Adha, Jumat jarang-jarang, 5 waktu apalagi. Nah, tapi mau mati demi membela Islam, tapi sholat jarang-jarang. Nah,
Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ada tetangga kami namanya Kamarudin, muazin di masjid, ketua pemuda rakyat PKI, Masya Allah. Jadi orang tuh ya aneh-aneh begitu ya. Jadi saya pikir memang bagi kami-kami ini ya, kami-kami ini orang moderat ya, orang modernis ya, tidak ekstremis ya. Orang Masyumi dulu juga moderat ya, kami-kami ini juga moderat. Dan pada umumnya pemimpin-pemimpin Masyumi dulu orang-orang yang berpendidikan barat ya, dan kemudian mempunyai komitmen yang tinggi kepada Islam. Ibu Megawati selalu cerita dengan saya bagaimana persahabatan Bung Karno dengan Pak Natsir, Bung Karno dengan Muhammad Rum, Bung Karno dengan Syafruddin Prawira Negara, sampai-sampai Bu Mega mengatakan selama revolusi itu Bufat itu nggak pernah masak di rumah ya. Lalu makannya dari mana? Ya diantarin ya. Yang paling banyak ngantarin makanan itu adalah istrinya Bapak Muhammad Rum, tokoh Masyumi. Nah, jadi zaman dulu tuh begitu, pemimpin itu nggak usah suruh mikirin cari duit, pemimpin tuh nggak usah mikirin masak semua. Nah beda zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan, kecapean kerja terus, ya, nggak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Ya. Kalau zaman sekarang pemimpinnya gitu, Pak, sudahlah Pak, Bapak istirahat dulu. Ya, pemimpin itu yang gemuk-gemuk, yang banyak duitnya, yang bisa traktir orang makan di hotel, bisa segala macam. Zaman sudah jauh berubah. Ya. Ideologi politik pun kadang-kadang sudah jauh berganti dengan pragmatisme. Dan karena itu saya sependapat, saya menjimak pidato Ibu Megawati kemarin, rekamannya, sampai selesai saya dengarkan. Partai memang harus membentuk kader-kadernya sendiri. Ya. Karena itu seluruh warga PBB harus siap nih, dicalonkan jadi anggota DPR, DPRD dan segala macam. Jangan sampai ini siapa aja masuk ke PBB dicalonkan. Seperti terjadi di waktu-waktu yang lalu, orang masuk ke PBB tapi tidak pernah mau tunduk pada pimpinan. Dia tunduk pada organisasinya sendiri. Ya dia membawa agendanya sendiri ke partai ini dan itu menimbulkan kegaduhan internal di dalam partai. Termasuk dalam memutuskan dukungan kepada presiden. Itu menjadi pengalaman berharga bagi kita semua di masa-masa yang akan datang supaya seluruh kader itu satu komando seperti yang dikatakan oleh Pak Sekjen tadi. Bukan berarti kita ini mau jadi diktator, betul seperti Pak Jokowi katakan. Lah orang bilang saya diktator, orang saya ini nggak ada tampangnya diktator, Pak Jokowi. Saya pikir saya ini juga lebih-lebih nggak ada tampangnya diktator. Ya kita ini orang akademisi, ya tampangnya nggak ada tampang diktator. Tapi kita betul-betul ingin supaya kita solid, ada arahan partai dan kita ikuti arahan itu. Dan saya berharap sekali ini kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota partai. Ya kita bersyukur, ya kali ini kita lolos pemilu tanpa harus seperti Pak Sekjen katakan tadi, gugat-menggugat. Dulu tiap kali kita, lolos kita, sidang lawan KPU di Bawaslu, berkali-kali kita sidang di pengadilan tinggi. Jadi kadang-kadang saya pun heran, PBB pada waktu itu lolos semua provinsi kabupaten kota, kecuali satu, Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, padahal KPU-nya nggak melakukan verifikasi. Seenak-enaknya aja dia bilang nggak lolos, ribut kita. Nah, jadi mestinya ya, kalau satu orang itu, kalau satu kabupaten tidak cukup pengurusnya, ya sudah PBB jangan ikut di kabupaten itu. Masa gara-gara Kabupaten Manokwari Selatan, maka seluruh Indonesia PBB tidak boleh ikut pemilu. Saya kira memang aturan-aturan ini harus dibuat dengan cara yang adil ya. Sebab kalau kita bicara jujur ya, kalau semua partai itu diverifikasi betul-betul diverifikasi faktual, mungkin tidak ada satu partai pun yang lolos. Ya. Itu harus diakui. Bagaimana bisa lolos ya? Undang-undangnya mengatakan
partai itu minimal mempunyai 1.000 anggota per satu kabupaten kota. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 12.000 orang. 12.000 itu dari nenek-nenek, kakek-kakek sampai bayi. Nah, partai yang mau ikut pemilu ada 70. Harus punya 1.000 anggota. Penduduknya aja cuma 12.000. Bagaimana mau ada 1.000 anggota? Tidak masuk akal. Ya, aturan-aturan yang kita buat itu sangat aneh, ya. Ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi saya kira memang harus kita lakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan negara kita. Dan saya berharap sekali ini seluruh pengurus solid, ya, banyak-banyak turun ke bawah. Ya, saya memang mengakui, ya, karena mungkin sudah agak tua juga barangkali, ya. Kalau dulu habis waktu itu saya pokoknya kalau hari Jumat sampai Senin udah ke daerah-daerah. Ya, akhir-akhir ini saya bilang, udah Pak Sekjen aja yang lebih muda umurnya dari saya, lebih banyak turun ke daerah-daerah supaya juga terjadi kaderisasi, supaya juga PBB ini tidak one man show yang saya seolah-olah cuma ada saya saja, padahal tidak seperti itu. Hal yang paling saya takutkan dalam hidup ini adalah selama saya masih hidup dikultuskan orang, dan kalau saya sudah mati, kuburannya dikeramatkan orang. Itu yang saya sama sekali tidak mau terjadi dalam hidup saya ini. Kita rasional aja, dan dengan rasionalitas itu, mudah-mudahan PBB sebagai sebuah partai Islam yang moderat, ya, dan seperti kita tahu, sidang musyawarah Dewan Partai ini akan melakukan beberapa perubahan Pak Presiden terhadap ADART partai untuk lebih moderat itu, termasuk ikrar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena kenyataannya memang, ya, dari dulu sampai sekarang, bahkan sekarang lebih banyak lagi, ya, ada, kalau tidak salah, ada 4 ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang tingkat provinsi itu yang beragama Kristen Katolik, ya, dan ada sekian banyak pengurus DPC cabang itu yang beragama Kristen Katolik, bahkan di Bali beragama Hindu. Nah, kalau disuruh mengucapkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah kan repot kita. Nah, jadi mau tidak mau teks-teksnya itu akan dirubah, ya, supaya memang bisa diterima untuk semuanya, termasuk juga lagu-lagu yang tadi dinyanyikan, ya, mungkin itu merupakan syairnya itu terakhir dinyanyikan kali ini, oleh karena ada kalimat-kalimatnya juga yang akan dirubah, sehingga PBB ini betul-betul menjadi partai yang moderat, ya, tidak hanya didukung oleh kalangan Islam, tapi juga kalangan bukan Islam. Dan saya kira Partai Masyumi dulu ada orang-orang yang juga bukan Islam yang menjadi anggota DPR. Mr. Rembrandt itu jadi anggota fraksi Masyumi, tapi Kristen, ya. Sempat saya tanya Dr. Setiabudi, yang kita tahu ada jalan Dr. Setiabudi di Bandung ataupun di Jakarta, anggota DPR Partai Masyumi, dan saya tanya Pak Muhammad Natsir, itu Setiabudi itu agamanya ya apa Pak? Ya, dia dulu Kristen tapi dia masuk Islam, katanya begitu, katanya Pak Natsir. Jadi Dr. Setiabudi itu anggota Masyumi, dari DPR, namanya terkenal, Dr. Setiabudi. Jadi saya kira sekarang pun juga memang hal seperti itu terjadi. Beberapa anggota DPRD kita, ya, dari berbagai kalangan, bahkan pernah di Kabupaten Mimika, ya, ada 6 anggota fraksi PBB di DPRD Kabupaten Mimika, 6 itu 5 Kristen, 1 yang Islam. Itu yang terjadi. Jadi saya kira kita akan terbuka buat semua. Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua. Kita yakini Islam itu adalah rahmatal lil alamin. Demikianlah sambutan singkat saya. Mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah hadir, dan mohon Bapak dapat memberikan sambutan dan memberikan tausiah dan bujangan kepada kita semuanya. Dan juga sekaligus mohon Bapak Presiden nanti membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia sekaligus berkenan membuka acara pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Lanyal Mataliti, Ketua DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Profesor Pratikno yang hadir bersama saya, para wakil menteri yang hadir, para ketua partai dan pimpinan partai yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Bulan Bintang, para ketua dan pimpinan DPW, para pimpinan, ketua dan pimpinan DPC dari seluruh tanah air, para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusril, beberapa ketua DPW PBB adalah non-Muslim, seperti di Papua, di NTT, dan di Bali. Dan terima kasih, keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius. Nah, tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga
PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya. Sekarang masuk ke urusan negara. Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko, baik itu yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi. Bahkan minggu yang lalu, setelah tahun baru, managing director-nya IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa di tahun 2023, ini kita harus memiliki perasaan yang sama. Di tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia. Artinya kalau ada 200 lebih negara, berarti 70 negara akan mengalami resesi. Tahun 97-98 saja yang terkena resesi hanya berapa negara. Sedikit sekali. Itu sudah mengambrukkan ekonomi kita. Ini 60-70 negara diperkirakan akan ambruk ekonominya. Dan dia mengatakan, bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang mengalami resesi. Nah, kita ini masih merasa normal-normal saja karena memang ekonomi kita masih sangat normal. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72. Di kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa. Masih sangat tinggi sekali. Dan informasi kemarin pagi yang saya dapatkan, ada 16 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita tahun 98 pernah menjadi pasiennya IMF karena ekonomi kita ambruk, politik kita juga jatuh saat itu. Ini 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Dan 36 negara ngantri di depan pintunya IMF, ingin menjadi pasiennya IMF. Artinya keadaannya ini sudah sangat tidak normal. Saya tidak menakut-nakuti. Ini adalah angka-angka yang memang harus saya sampaikan apa adanya. Dan ditambah akibat pandemi dan akibat perang, setiap malam sekarang ini terhitung angkanya, terakhir yang saya terima, terdapat 825 juta orang tidur dalam kondisi kelaparan. 825 juta. Kenapa kita masih merasa biasa-biasa saja ya? Karena pertumbuhan ekonomi kita masih tinggi sekali, 5,72. Dan itu kalau di G20 kita tertinggi. Oleh sebab itu, sekali lagi, semuanya kita harus merasakan, memiliki feeling yang sama,
bahwa kegentingan global ini mengancam semua negara. Dan karena daya saing kita yang semakin baik, didukung oleh infrastruktur yang pemerataannya kita lakukan di semua provinsi, alhamdulillah itu sangat mendukung sekali stabilitas ekonomi kita saat ini. Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi ke satu digit di 9,54%. Kemudian angka pengangguran dari 21 ke 2022, di 2021 7,1, kemudian turun di angka 5,9%, karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita. Kemudian kalau kita melihat sekarang porsinya arus modal yang datang ke Jawa dan keluar Jawa, sekarang ini di luar Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Di luar Jawa sudah berada di angka 53%. Di luar Jawa, tahun 2022 sudah berada di angka 53%. Artinya di Jawa hanya 47. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga terjadi di luar Jawa. Karena kita tahu kita ini memiliki 17.000 pulau dan Jawa adalah satu-satunya. Tetapi kalau melihat angka-angka di Jawa ini, PDB ekonomi itu berada di angka 56%. 56% PDB ekonomi ada di Jawa. Terus yang pulau yang lain, yang 17.000 itu disisain berapa-berapa, dapat kita bayangkan. Penduduk juga sama. 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Sudah sangat dan terlalu padat penduduk dan ekonomi yang berada di Pulau Jawa. Inilah yang terus ingin kita lakukan pemerataan ekonomi. Dan momentum ini harus kita jaga terus, stabilitas politik, stabilitas keamanan, harus kita jaga. Dan masuk ke tahun politik ini yang tinggal 1 tahun lagi, ada Pilpres, ada Pileg, betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada. Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi, mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini. Dan kita harapkan dalam kontestasi politik, Pilpres maupun Pileg, saya selalu titip, jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan. Sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide. Saya rasa, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Bahwa kita semuanya harus menjaga persatuan, jangan mengorbankan kepentingan bangsa, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai, dan yang lain-lainnya. Dan sekali lagi,
Mari kita bersama-sama, kalau menang itu menanglah dengan intelek, kalau menang itu menanglah dengan santun, dan kalau kita ingin menang, menanglah kita dengan cara-cara yang bersahabat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Ketua MPR RI, Ketua DPD RI. Kalau ada waktu, saya ingin 2 menit saja di layar saya tampilkan IKN Nusantara. Mohon berkenan mendampingi Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Umum DPD PBB, Sekjen DPP PBB. Hadirin yang berbahagia, tadi telah kita saksikan bersama video Ibu Kota Nusantara. Dan kami turut mengundang Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung. Dan mohon berkenan mendampingi Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Umum DPP PBB, Sekjen DPP PBB, Menteri Sekretaris Negara, dan PJ Gubernur DKI Jakarta untuk naik ke atas panggung untuk menekan layar secara simbolis sebagai pembukaan acara pada sore hari ini. Akan saya hitung mundur dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan penekanan tombol pada layar sentuh, maka acara Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang resmi dibuka. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pembukaan Rakornas dan MDP pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua MUI,
Bapak Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaiban al fadil, masyayikhina wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Ketua MPR, Ketua DPD, dan Bapak Ketua Umum Partai Bulan Bintang, beserta seluruh jajarannya, Sekjen, dan para menteri dan ketua-ketua umum partai yang turut hadir di majelis yang penuh berkah ini. Doa yang akan saya sampaikan adalah untuk memperkuat bangsa kita ini. Imam Ghazali mengatakan begini, Yaro annas siyasah wahia lita'lifi wal jam'i wa ta'awuni ala asbabil ma'isyati wa dhabtiha. Pekerjaan politik yang besar atau pekerjaan partai-partai politik atau insan-insan politik ada 4. Yang pertama yang kita nanti berdoa untuk hal ini adalah litaklif, untuk mengkomposisikan, merencanakan, menstrukturkan. Para pendahulu kita telah mengkomposisikan bangsa ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ke depan membangun dan menjaganya. Untuk mengkomposisikan ini adalah kerja-kerja besar partai politik. Yang kedua, wal jam'i. Para founding fathers dulu kita telah menyatukan kita. Sekarang kita harus menjaga persatuan-persatuan ini. Baik persatuan melalui partai, melalui bangsa, umat yang heterogen ini, atau melalui satuan-satuan ifrodiyah yang ada di bangsa ini. Ketiga, at-ta'awun. Setelah Al-Jami menyatukan pendapat-pendapatnya yang nanti di sini akan ada musyawarah, yang nanti di MPR ada musyawarah, yang nanti di DPR ada musyawarah, yang nanti di parlemen ada musyawarah atau di partai ini sekarang nanti, mudah-mudahan bisa menyatukan. Karena sesungguhnya musyawaratu ahlu ra'yi thumma ittiba'uhum. Orang-orang yang mempunyai pendapat, mempunyai ilmu yang besar, kemudian musyawarah, kemudian menghasilkan sesuatu, thumma ittiba'uhum. Kita harus mengikuti hasil yang telah disepakati. Baik yang sudah jadi undang-undang atau undang-undang dasar kita. Untuk kemudian menyatukan setelah satu ro'yunya, maka kita harus yang ketiga, at-ta'awun. Ta'awun itu gotong royong. Satu partai dengan partai yang lain gotong royong untuk menjaga bangsa ini. Satu entitas dengan entitas lain gotong royong untuk meneruskan pembangunan ini. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu agama dengan agama yang lain bergotong royong untuk memajukan bangsa ini. Karena sesungguhnya laqad soro amru daulah wa bina'uha darurotan minad darurat sawa'un kana min jihati imaratil kaun am min jihati masolihi abnaiha. Membangun bangsa adalah keharusan,
bukan meruntuhkan, bukan memecah belah, tapi membangun dan menjaganya. Sawa'un kana min jihati maratil kaun, baik itu adalah untuk membangun infrastrukturnya, sampai IKN tadi, atau sampai kebutuhan-kebutuhan di luar Jawa, infrastrukturnya. Amin jihati maswalihi abnaiha, atau untuk membangun kemaslahatan bangsanya, pendidikannya, kesehatannya, ekonominya. Ini adalah dorurotan minat dorurot. Ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau syarat nomor 3, at-ta'awun, gotong royong, kerja bersama, dukung-mendukung, ini tidak berjalan. Ini kerja politik besar nomor 3. Untuk apa kerja politik besar nomor 3, 1, 2, 3 tadi? Adalah untuk ala asbabil ma'isyah. Untuk bagaimana menciptakan kemajuan ma'isyah, kehidupan. Baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, kultur sosial, budaya, persatuan. Ala asbabil ma'isyah. Tapi yang terpenting Pak Presiden, wadobtiha. Kita harus bisa mengontrolnya. Harus. Sudah kita taklif mengkomposisikan. Nomor 2, sudah bisa menyatukan. Nomor 3, sudah bisa ta'awun bersama-sama, gotong royong bersama-sama, seluruh partai, seluruh bangsa. Baru wadobtiha, harus bisa mengontrolnya. Kalau tidak terkontrol apa saja akan bubar. Dan inilah kerja politik, inilah yang disebut oleh Imam Ghazali kerja-kerja as-siyasah atau kerja politik. Doa kami untuk 4 hal ini. Mari kita awali bersama-sama. Kita membaca Fatihah sebelumnya agar bangsa kita ini selamat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin tabarakan li sahabati Rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min hajat wa tutahhiruna biha min sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya nur samawati wal ard, ya qayyum samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya ghiyasal mustaghisin wa muntaroh batil abidin wa munafisal kurabi anil makrubin wa mufarrijal ghammi anil maghmumin wa mujibu su'alil abidin. Irfa' lana darajat ya Allah, irfa' lana darajat ya Allah, irfa' lana darajata hizb PBB ya Allah, irfa' lana darajata hizb PBB ya Allah, irfa' lana darajata man ya'malu fi hizb PBB ya Allah. Ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimman nakhaf. Ya Allah, Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Pada hari ini Partai Bulan Bintang mengadakan rapat koordinasi untuk bagaimana litaklif, mengkomposisikan, merencanakan, membentuk, membuat, mengkonstruksikan hal-hal yang akan kita perbuat ke depan. Ya Allah, kita menyatukan hari ini hati kita, pikiran kita, pendapat kita, al-jam'u, menyatukan di sini. Mudah-mudahan menghasilkan hasil musyawarah kita untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Ya Allah, bahwa sesungguhnya gotong royong itu
adalah sesuatu untuk memikul hajatnya orang banyak, yaitu untuk kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Yang kita diperintahkan untuk al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Maslahatul umum adalah untuk kepentingan publik, kepentingan umum, wa maslahatul khosoh dan kepentingan khusus individu-individu. Maka dua kemaslahatan ya Allah, mudah-mudahan kita dapat mencapainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan usaha gotong royong ini untuk pembangunan dan untuk menjaga kesatuan persatuan Republik Indonesia, dan kita semua, khususnya pimpinan-pimpinan bangsa ini, dan khususnya Presiden Republik Indonesia ini bisa mengontrolnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ucapan terima kasih oleh sesepuh Partai Bulan Bintang yang akan disampaikan oleh Sri Mulat. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih Pak, saya masih tetap polo. Saya ribut Pak. Saya kadir Pak. Saya Tesi, Pak Yunir, Pak Yati Hartati, Pak. Senyum Pak Jokowi luar biasa ya. Iya. Pak Jokowi itu ibaratnya mobil Suzuki Vitara. Artinya sungguh-sungguh laki-laki, vitalitas tiada tara. Wah, luar biasa. Tahu nggak? Ya. Kalau Pak Yusril ini Suzuki Katana. Artinya sungguh laki-laki, kalem, tampan dan mempesona. Aduh. Lain lagi kalau Pak Sekjen. Pak Sekjen apa? Apa? Suzuki Isuzu. Isuzu Panther. Isuzu Panther. Terus, Artinya? Artinya Ayo apa? ayo. Artinya apa ayo? Kalau aku tahu. Apa? Pak Sekjen ibaratnya mobil Isuzu Panther. Artinya? Ih, sungguh-sungguh pandangannya bikin gemeter. Padahal sudah di-tag lo, kok lupa lo. Enggak lupa memang sengaja. Inilah yang patut kita syukuri. Ya. Iya. Artinya kita bersyukur kepada Prof. Yusril Ya. selaku ketum, melalui Pak Sekjen libatkan kami pelawak sepuh. Jadi kami memang tidak melalui jenjang kader Pak. Kami datang sudah langsung sepuh Pak. Terima kasih Prof. Dan memang kami pelawak-pelawak lama. Karena memang kami biasanya lucunya lama Prof. Dan ini dijamin tidak lucu karena kebetulan waktu kami memang juga tidak lama Prof. Terima kasih. Karena 10 menit ya. Ya. Tapi sekalipun sepintas kita berikan motivasi kepada saudara-saudara kita dari Partai Bulan Bintang. Yes. Seperti Pak Sekjen tadi dengan pantun, Pantun. aku nggak mau kalah. Cumi-cumi bumbunya kacang, beli rantang ke Balikpapan. Yes. Sekalipun bumi ini bergoncang, Partai Bulan Bintang harus selalu tampil di depan. PBB. Partai Bulan Bintang. Siapa kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami undang dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia untuk berfoto bersama. Nanti kalau misalnya udah foto-foto udah kayak gini langsung. Oh ya, oke. Nanti kalau udah kayak gini duduk. Nah, Mas, udah foto sama Mbak. Sudah? Dengan demikian, pembukaan Rakornas dan MDP Partai Bulan Bintang secara resmi selesai dilaksanakan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Sampai ketemu lagi. Iya, biar kita udah enak. Kayak enak. Aku pusing lagi kalau dari kita foto dulu, guys.